Haleluya. Pak Hendro, senior saya, apakah ada di sini? Boleh pimpin dalam doa untuk firman Tuhan? Ya, terima kasih Pak. Haleluya. Haleluya. Mari rekan-rekan semua kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap puji syukur dan berterima kasih Tuhan, kalau pada malam hari ini kita atau kami masih boleh berkumpul bersama, bersekutu di channel Bapak Paul Chang Tuhan. Dan kami juga memohon kepadamu ya Bapak, kiranya Engkau beri kesehatan kepada seluruh keluarga yang ada di Zoom dan ada di YouTube. Tuhan, beri kesehatan, kekuatan, dan bentengi semua Tuhan, saudara-saudara atau keluarga semua dengan kekuatan-Mu Tuhan, untuk supaya kita tidak terjangkit COVID-19. Bapak, sebentar lagi khotbah akan dilakukan oleh Bapak Paul Tuhan. Kiranya ungkap isi hatimu Tuhan. Utarakan isi hatimu Tuhan melalui Bapak Paul. Urapi mulut dan lidah Bapak Paul Tuhan di dalam menyampaikan khotbah pada malam hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Beracaralah Tuhan, beracaralah melalui Bapak Paul. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar khotbah-Mu. Haleluya, amin. Haleluya. Shalom Indonesia, shalom Eropa, Kanada, Australia, Afrika, Rusia, dan Taiwan. Ya, tentu saja saya selalu tidak lupa yang Jepang, dan yang selalu di hati saya, Soe dan Keva, juga Papua. Luar biasa sekali karena Tuhan Yesus baik ya. Kita hari ini mau belajar bagaimana cara menjadi nabi ke-27. Haleluya. Maksudnya begini ya, pandemi ini kan begitu heboh. Orang semua berkonspirasi, khotbah macam-macam. Dia tanya aneh-aneh, pendeta-pendeta mulai ya. Bahkan ada yang memaki saya ya kemarin ya. Saya dimaki loh. Ada salah satu peserta YouTube udah nggak pernah sama kita lagi. Saya di WhatsApp, saya dimaki-maki. Saya dibilang apa? Go to hell. Dia bilang saya apa gitu, gara-gara saya tidak percaya konspirasi teori. Luar biasa ya. Nah, eh, anak Tuhan loh bisa memaki begitu. Go to hell. Saya ini salahnya sama Tuhan apa kok go to hell? Tuhan Yesus menyelamatkan saya, kok kamu malah maki-maki saya pergi ke neraka? Jangan dong, ya. Jangan-jangan yang ngancam saya tuh Pak. Nggak tahu, enggak, saya nggak tahu. Tapi ini orang kita lah, orang Kristen sendiri. Tapi intinya begini, banyak orang mabuk ya, banyak orang di masa-masa pandemi ini karena panik, terus orang kotak-katik-katuk, semua berlomba-lomba bernubuat. Bahkan tiba-tiba bisa ada nabi-nabi baru bermunculan, ya, yang bernubuat ini Tuhan mau datang apa segala macam. Itu pola itu sudah ada dari dulu ya, bahkan dari zaman Muhammad sendiri juga begitu, sama. Jadi pola seperti itu Anda harus kenali, dan bagaimana cara mengujinya, dan bagaimana kita bisa mendengar di dalam kepanikan kita. Anda jangan panik ya dalam masa-masa pandemi krisis ini. Karena yang kita butuhkan adalah tuntunan dari firman Tuhan. Nah, masalahnya kan bagaimana? Sekarang membingungkan, salah sendiri karena Anda tidak setia kepada yang tertulis. Paling penting itu setia, bolak-balik saya bilang sola scriptura, setia kepada yang tertulis. Fokus dengan yang tertulis. Itu adalah mirror, ya, cermin kita. Cermin kita, firman Tuhan yang tertulis itu. Bahkan ketika kita mendengar suara Tuhan pun, makanya saya bilang, orang yang bilang dengar suara, saya bertemu dengan Lucifer, saya nggak percaya loh. Karena di dalam firman Tuhan, namanya iblis itu bukan Lucifer, tapi Helel, atau Apollyon. Kalau orang bilang, saya ketemu Apollyon, saya percaya. Tapi kalau saya ketemu Lucifer, bisa jadi dia berhalusinasi, atau dia schizofren. Nah, Anda harus hati-hati. Saya punya teman tuh, masuk koran ya, sampai masuk koran teman saya ini. Dia lagi di tengah jalan, tiba-tiba dia masuk ke tempatnya, ke supir bisnya itu, setirnya itu ditarik gitu kan. Saya Lucifer, dia bilang begitu. Dia bilang, itu kerasukan. Oh bukan, itu nggak kerasukan, percaya deh, itu schizofren. Karena dia depresi. Bukan Lucifer, dia bukan setan, bukan. Tapi dia ada. Nah, sehingga nanti kapan-kapan ya, saya sudah janjian dengan seorang dokter psikologis ya, tentang apa itu schizofren.
yang benar ya. Dan nanti saya jelaskan secara teologis, secara alkitabiah. Nah, untuk membedakan schizofren dengan demonize. Nah, nanti kita akan bicara itu ya. Mudah-mudahan dalam 1-2 minggu ini ya. Dalam 1-2 minggu ini. Luar biasa sekali ya. Alkitab itu nggak mengajar kita untuk Anda jadi aneh, jadi freaky, jadi apa ya, wow, ngeroh begitu. Enggak, Alkitab itu sangat membuat kita itu menjadi realistis. Dan kalau Anda hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan, maka Anda akan sehat imannya. Ya, Pak Paul nggak punya iman, siapa bilang? Pak Paul kan nggak pernah ketemu setan, siapa bilang? Saya ngusir setan bolak-balik, saya ditemuin setan genderuwo kuntilanak, saya kan pernah kesaksian kan? Saya ketemu Tuhan Yesus juga. Jadi, jangan berkata saya nggak punya pengalaman roh. Saya ada pengalaman roh, makanya saya berkata saya Nabi ke-26, ya kan? Nggak bisa penubuat, siapa bilang? Yang tahu isi anak saya, tahu persis setiap hari. Masalahnya, Anda itu banyak mendengarkan nubuatan yang panjang nun jauh di sana, yang entah penggenapannya kapan. Teman-teman saya banyak saya kritik itu, yang sama-sama dari ini ya, dari teman-teman masa kecil saya di gereja saya dulu ya. Wah, ini nubuatan, ini orang ini bernubuat, orang ini bernubuat. Kamu pernah tahu nggak orang ini nubuat yang tepat? Enggak, tapi orang ini rajin bernubuat, tulis itu semua Alkitabiah. Mana yang Alkitabiah? Tak tunjukkan satu-satu ini loh. Alkitab nggak bilang begini, Alkitab bilang begini. Contoh lagi, microchip, hati-hati itu 6666. Siapa bilang? Oh, itu nanti iblis akan pura-pura itu. Udah pertama di tangan kiri, nanti lama-lama di tangan kanan. Ya udah nggak usah dibahas. Yang di tangan kirinya kamu terima, begitu tangan kanan kamu tolak. Itu aja. Simpel kan? Gitu aja kalau repot. Selama di tangan kiri kan tidak melanggar firman Tuhan, terima aja. Begitu tangan kanan kamu tolak. Gitu. Ya kan? Selama kamu tidak menyangka Yesus, makanya kalau sambil disuntik dia bilang, ayo bersyahadat, la ilaha la Muhammad la, ya jangan mau. Kalau perlu kamu syahadatnya diganti, kemarin saya bilang. Tetapi masalahnya hal itu saja yang sudah logis begitu, orang-orang gereja masih nggak bisa menerima. Terus masuk ke saya, Pak Paul ini harus penuh Roh Kudus, harus berdiam diri mendengar suara Tuhan. Saya dengar suara Tuhan lebih jelas dari kamu. Saya mendengar jauh lebih jelas dari kamu. Begitu clear. Seperti jarum jatuh itu saya bisa dengar. Luar biasa. Tapi masalahnya tidak semua orang mendengar. Banyak yang tidak mendengar. Kenapa? Karena tidak diajari sama gembalanya. Makanya hari ini kita belajar. Kalau dengar suara Tuhan hebat sekali, jadi nabi dong. Makanya saya bilang saya ini nabi ke-26. Makanya sana saya mendengar suara Tuhan. Nanti saya bedakan, saya kasih tahu Anda apa bedanya sama Nabi ke-25. Nah, jadi hati-hati dengan, tetapi apapun, ya, hari ini orang itu berlomba, pengen sekali untuk mendengar suara Tuhan. Bahkan ingin tahu masa depan. Bahkan sampai ada nabi-nabi itu yang meramalkan nanti Trump jadi presiden. Terus nyatanya Trump nggak jadi presiden kan? Oh, itu soalnya dicurangin, Pak. Itu nanti terkutuk itu nanti pemerintahnya. Karena Trump dicurangin. Sama, Prabowo kan juga merasa dicurangin, toh. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu, kita itu harus realistis. Semua orang yang kalah dalam pilpres, dalam pemilihan pemerintahan itu ya, dalam pemilihan kepala pemerintahan, selalu merasa dicurangin. Hampir semua yang kalah itu, apalagi kalau kalahnya beda tipis, merasa dicurangin. Nanti dia akan declare dia yang menang, Belgia, belaga gila, ya kan? Tadi Betty terus Belgia, ya kan? Gitu. Tetapi apapun, kenyataannya kan sudah kalah. Mau curang mau enggak, kan nyatanya sudah kalah. Artinya kan nubuatannya tidak terjadi kan? Kalau nubuatan itu terjadi, maka kalau memang itu dari Tuhan, maka Tuhan dengan caranya Tuhan tiba-tiba mati kayak apa kayak tadi Donald Trump jadi presiden. Nyatanya kan tetap Joe Biden jadi presiden. Nyatakan Jokowi, kemarin pendeta-pendeta yang bernubuat Jokowi Prabowo jadi presiden, kan terulang kembali kan. Sejarah terulang kembali, nubuatan-nubuatan palsu itu, hati-hati. Nah, makanya saya mau ajarin kepada Anda, jangan ngaku-ngaku nabi, nanti tak ajarin supaya ngaku-ngaku nabi jadi nabi ke-27, 28.
bagaimana resep menjadi nabi ke-27, 28. Gitu. Itu saya lakukan sebagai nabi ke-26 ya. Susah nih nabi ke-26. Ya Anda pikir sendiri aja. Apapun semua yang Anda pertanyakan tentang saya, kamu tanyalah sama nabi ke-25. Ya, semua kecurigaan terhadap saya nabi ke-26, Anda tanyakan ke nabi ke-25. Tetapi memang di dalam kekristenan ada suara kenabian. Ada orang-orang mendengar suara Tuhan. Di zaman Perjanjian Lama, orang hanya mayoritas suara Tuhan itu berbicara kepada para nabinya. Tuhan berbicara kepada umatnya melalui para nabinya. Ya, ada ayat-ayat Tuhan setelah bersekian tahun, selama sekian lama Tuhan berbicara kepada umatnya melalui para nabinya. Tetapi di zaman Perjanjian Baru, ketika Roh Kudus itu begitu ada di dalam setiap umat manusia, tadinya Roh Kudus itu tidak ada di dalam setiap umat manusia loh, tidak memenuhi setiap umat manusia. Di zaman Perjanjian Baru, Roh Kudus itu dicurahkan kepada orang yang percaya pada Yesus. Aku akan akan curahkan Rohku, membuat hatimu menjadi baru. Ya kan? Dan kalau Roh Kudus ada di dalam, maka Roh Kudus berbicara kan? Makanya orang bisa mendengar suara Tuhan. Masalahnya banyak orang dengar suara Tuhan nggak dengar, dia itu ilusi, dia itu berhalusinasi. Oh, bahaya sekali. Kasusnya tadi, ramalan nubuatan Prabowo jadi presiden, Donald Trump jadi presiden. Hati-hati. Nah, Anda harus mengerti benar-benar bagaimana kita mengenali suara Tuhan dalam hidup kita. Bukannya ngawur-ngawuran. Oh, itu ada Tuhan sudah ngajarin caranya. Bukannya ngawur-ngawuran. Nah, Anda juga jangan parno juga. Udah suara Tuhan ada parno, jangan. Makanya ada Alkitab ditulis 1 Tesalonika 5 ayat 20-21. Jangan anggap rendah nubuatan, tapi ujilah segala sesuatu. Nah, kalau ada orang yang suka bernubuat untuk masa depan, pertama ngujinya di masa yang pendek dulu. Ya, benar nggak masa-masa yang pendek itu? Terutama dalam beberapa hari setiap kali dia ngalamin. Kalau dia sudah benar teruji, berapa kali dia salah? Jangan-jangan dia cuman tebak kancing, ya namanya nubuatan benar salah kan 50%, 50-50. Kalau nggak benar ya salah. Nah, dari 10 tebakan, 5 benar, 5 salah. Ya Anda jangan pakai. 10 nubuatan, 5 benar, 5 salah, jangan pakai. 10 nubuatan, 9 benar, 1 salah. Itu pun hati-hati. Kalau itu benar-benar dari Tuhan, maka 10 nubuatan, 10-10-nya benar. Sekali dia bilang dari Tuhan, tapi ternyata nggak meleset, ya berarti dia ada yang nggak dari Tuhan. Nah, itu harus hati-hati dengan semua itu. Demikian juga dengan kita sendiri. Kayak kemarin ada kawan kita, Pak, saya dapat ngimpi tanggal 4 Februari saya mati, Pak, jam 1 malam. Nah, ada itu bisa memang dari Tuhan, tapi ada yang cuma bunga tidur. Nah, itu Anda harus uji. Dari apa? Dari setiap waktunya. Ketika ngimpi, ketika apa, Tuhan akan bicara kepada kita dengan bahasa yang kita mengerti. Bukan tebak kancing. Bukan. Tuhan kita itu bukan politikus ya. Dia adalah Bapak kita. Kalau Anda seorang ayah, terus Anda mau ngajarin anak Anda dengan tebak kancing, dengan suatu kebenaran yang ambivalen, wah Anda Bapak yang sangat parah loh. Kalau Anda seorang Bapak yang baik, Anda kasih ngajari anak Anda itu bukan dengan teka-teki silang. Ajari yang jelas. Arahnya jelas. Salah teka-teki salah satu buat ngajarin memang, tetapi bukan berarti terus nanti nggak dikasih tahu jawabannya. Selalu kasih jelas. Seorang ayah itu mendidik itu dengan bahasa yang jelas. Kalau seorang ayah nggak jelas, makanya anakmu jadi orang nggak jelas. Nah, saya itu dinasihatin sama orang-orang ya, sama senior-senior saya dulu. Kalau didik anak itu, Anda itu jangan Anda merasa sudah, anak tahu sendiri nanti. Enggak tahu. Anak itu enggak tahu. Anda harus kasih tahu supaya dia tahu. Saya lagi ngajari orang, saya lagi konselingin orang, lagi memuridkan satu orang. Orang ini kalau sama anaknya dikit-dikit nyabet gitu loh. Dikit-dikit dibentak. Terus saya bilang, jangan. Itu anak kecil, kamu kasih tahu dulu dia. Maunya kamu apa? Kalau kamu tidak, anak itu nggak tahu maunya kamu apa, kamu sendiri bahkan belum tentu tahu maunya kamu sendiri apa.
Tiba-tiba dia bikin kamu merasa nggak beres, langsung dipukul. Oh, anak itu nanti besar tuh jadi orang penasaran loh. Anda sebagai seorang ayah, ngajari anak Anda ngomong dengan jelas. Bukan dengan teriak-teriak. Bukan dengan marah-marah. Bukan dengan ujuk-ujuk Anda pukul dia, sabet dia. Enggak. Ngomong dulu. Dia ngomong yang jelas. Oh, nanti dia tahu sendiri. Enggak tahu. Ngomong yang jelas. Anak saya pun saya ajari, tiba-tiba, au apa? Kamu ngomong yang jelas. Tak ajari loh. Kesulitan orang di dalam rumah tangga karena dia tidak pandai mengungkapkan isi hatinya. Makanya terjadi kesulitan. Nah, kemarin kita juga masalah Papua juga sama kan. Karena ada komunikasi yang tersumbat. Makanya nggak pernah nyambung. Nanti besok hari Kamis saya kasihkan lagi ya, ada videonya, politikus bilang apa, rakyat Papua jawab apa, bisa nggak nyambung nanti Anda lihat tuh. Politikusnya bilang apa, propaganda apa, rakyatnya bilang apa, itu bisa nggak nyambung tuh nanti tuh. Saya sampai ketawa-ketawa itu loh. Iya bener juga ya, nggak nyambung nih. Tapi kita hari ini nggak mau cerita politik Papua gitu ya, nggak mau cerita tentang Papua. Tapi kita lagi cerita hari ini adalah bagaimana suami istri itu nggak nyambung. Istrimu bilang apa, kamu pikir apa? Kamu pikir apa, istrimu apa, kamu bilang apa, istrimu pikirnya apa? Padahal ngomongnya udah jelas, tapi mikirnya bisa beda loh. Kayak tadi ya, sama ya, orang terjemahin bahasa tadi kan, bahasa Inggris. Kemarin sudah saya tunjukkan. Si Bill Gates ngomong apa sudah jelas begitu, orang terjemahinnya apa? Ayo loh. Nah itulah hambatan-hambatan di dalam keluarga, itulah hambatan-hambatan kita di dalam memahami Tuhan. Tuhan bilang apa, kita mikirnya apa. Jangan. Ayat Alkitab itu begitu jelas. Saya bilang tadi letter luck. Nah, orang-orang Farisi, dia membikinnya kias. Oh, jadi tambah jauh. Jadi tambah jauh. Orang Farisi memikirkan kias, orang-orang Eseni memikirkan letter luck. Makanya, seperti Yohanes Pembaptis, para rasul, dia langsung tahu letter luck. Teng, 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 teng. Demikian juga hari ini. Sampai dengan hari ini, ketika Tuhan bicara kepadamu, pada kita, pada umatnya, ia akan berbicara letter luck. Tidak akan dengan mata kias. Misalnya nih, saya dengar suara Tuhan. Burung pipit ada di sarang. Burung gagak keluar dari sarang. Si pelayan berjalan, tumpah semua airnya. Sebentar. Jadi Tuhan ngomong gitu. Iya, itu bukan Tuhan yang ngomong. Itu lotang. Itu yang ada camsi-camsinya kelenteng itu loh, bunyinya kayak gitu. Artinya apa? Burung pipit di sarang. Artinya macam-macam kan? Sudah malam. Lagi hujan, musim salju. Artinya banyak burung pipit di sarang itu. Lalu orang kemudian berusaha menafsirkannya jadi macam-macam. Sehingga nanti kalau salah nggak disalahin. Oh enggak, kamu nafsirkannya yang salah, mimpinya itu. Salah, nggak begitu. Tuhan nggak akan cerita dengan cara begitu. Ketika Tuhan kasih tahu itu bisa letter luck. Anda akan pahami dengan juga letter luck. Artinya juga cuma satu itu, nggak multi arti. Hati-hati. Karena ketika nanti Anda bisa begitu, ya kalau Anda nggak setia kepada yang tertulis, itu nanti Anda akan sesat. Dan Anda akan berpikir, kotak-katik tuh, kayak kemarin ya, angka 21 di dalam Togel, buku Togel, tafsir mimpi itu ya, artinya adalah pelacur. Wah, ini cerita ini 2021, dua gereja dibagi, pelacur Babel besar. Wah, nyambung. Alkitab Wahyu nyambungnya bisa buku Togel. Nah itu, memang saya bilang kotak-katuk Togel itu loh. Banyak orang menggunakan kotak-katuk Togel. Saya dulu begitu, waktu saya punya masalah besar begitu ya. Saya panik gitu ya. Saya cari pendetanya menjawabnya kotak ngambang semua, kata-kata bersayap semua. Sayanya lagi panik, orang lagi panik, namanya orang lagi panik, dengar suaranya. Orang lagi panik itu, kepalanya sibuk sekali ya. Kelihatannya diem, badannya di gereja, kepalanya itu ada di mana-mana. Badannya lagi berdoa, kepalanya itu lagi di mana-mana. Hati-hati. Makanya 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, diamlah, tenanglah, supaya kamu dapat berdoa. Disuruh diam, suruh tenang. Kenapa? Ketika di dalam badai yang ribut besar itu, dan Anda ikut hanyut, Anda nggak akan dengar apa-apa. Tuhan ngomong pun Anda nggak dengar.
Bahkan waktu tenang pun, ya, karena hawa nafsumu terlalu besar, karena kedaginganmu terlalu kuat, kamu nggak bisa dengar roh. Tuhan itu kan roh, Allah itu roh. Maka ketika ia berbicara, roh kita yang mendengar, ya, roh kita yang nangkep, roh yang ngomong sama roh, maka menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Nyembahnya pun dalam roh dan kebenaran. Lalu bagaimana Anda mau berharap hal yang physically? Jangan. Makanya disuruh diam, suruh tenang, supaya roh kita mendengarkan roh kita bicara. Nah, coba kita buka dalam 1 Raja-Raja 19. Resep, ya, jadi temanya kita adalah tips untuk menjadi nabi ke-27, 28, 29, dan seterusnya. Oke, sudah saya siapkan ya. 1 Raja-Raja 19, kita mulai dari ayat 9 ya. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apa kerjamu di sini, hai Elia? Tuh kan, Muhammad juga di dalam gua tuh, Elia juga di dalam gua. Nanti dulu. Nah, lihat ayat 10-nya. Muhammad jawab, aku bekerja sekiat-kiatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, oleh karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Terus lihat di ayat 11 nih. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Itulah bedanya Muhammad ketemu Jibril sama Elia ketemu malaikat Tuhan. Ketika Elia ketemu malaikat Tuhan, di dalam disuruh keluar. Keluar kamu dari gua. Muhammad dicekek di gua. Sekarang udah diganti ya, didekap ya. Takut mereka, dicekek, mau dibully sama Nabi ke-26. Makanya sekarang diganti. Gara-gara dibully sama Nabi 26, sekarang hadisnya itu terjemahnya diganti, bukan dicekek. Sejak tahun 2000, sekitar tahun 2017-2018 itu ya, sekarang terjemahnya bukan dicekek. Coba lihat cetakan-cetakan sebelum 2017, itu masih dicekek. Begitu yang sudah 2017-2018, sekarang ganti didekap terjemahannya itu. Muhammad didekap oleh Jibril. Dulu dicekek. Ya. Tapi lihat, tetap 1 Raja 19 ayat 11. Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Suruh keluar. Ya, keluar. Maka Tuhan berlalu. Tuhan lalu, angin besar yang kuat, angin besar dan kuat, yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Angin sepoi-sepoi ya. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Oh, gitu ya. Kenapa? Di dalam angin sepoi-sepoi itu justru Tuhan bicara. Bukan di dalam gempa yang dahsyat, api yang dahsyat, angin badai yang dahsyat. Anda seringkali memaksa Tuhan untuk bicara sesuai dengan maunya Anda. Yang wah itu loh. Tuhan, kalau engkau memang ada kayak saya dulu ya, wah, kasih tanda yang nah, begitu dikasih tanda, kita masih nggak ngerti kalau itu tanda dari Tuhan. Suatu ketika saya lagi ngomong gitu ya, saya kalau lagi ngomong sesuatu yang penting bisa tiba-tiba ada gledek tuh, duduer gitu ya. Nah itu contoh begitu. Itu contoh waktu khotbah saya di Hong Kong gitu ya. Saya khotbah tentang penciptaan. Ya. Saya lagi ngomong sesuatu, gledek turun, duer. Setiap kali waktu saya di Ambon juga begitu. Nah, itu Tuhan ngomong, konfirmasi itu dengan pola. Enggak selalu begitu. Oh, saya mau ikut-ikut. Enggak, dengan pola. Ada polanya Tuhan ngomong. Dan Tuhan, Anda harus kenali pola itu ketika Tuhan bicara kepada kita. Nah, Elia tahu polanya Tuhan. Badai, angin, enggak ada. Begitu angin sepoi-sepoi, dia langsung tahu. Dia tutupi mukanya, ditutupi pakai jubahnya dia. Ditutupin begitu ya, ditutupin begitu. Karena tahu ada Tuhan di situ. Orang yang lihat Tuhan mati kan, makanya dia tutupin. Itu ya. Jadi, percaya saya, Tuhan tidak akan berbicara dalam badai, dalam api, dalam semua kedasan-kedasan yang Anda pikirkan. Tuhan bicara kepadamu di dalam ketenangan.
Makanya ada 1 Petrus 4 ayat 7. Kita buka ya. Tadi yang saya bacakan tadi. 1 Petrus 4 ayat 7. Lihat, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Nah, gimana cara kita mendengar firman Tuhan, Pak, suara Tuhan? Di dalam masa-masa ini, satu ya, firman Tuhan itu sudah jelas ada tertulis. Inilah firman Tuhan. Dari Kejadian sampai Wahyu, itu firman Tuhan. Ya, ini firman Tuhan yang sudah ditulis. Jangan Anda cari-cari yang lain lagi. Lihat, segala 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi Anda jangan mau yang suara Tuhan seperti orang itu ngomong. Padahal yang Anda bilang ya, pendeta-pendeta bilang Tuhan berkata kepada saya, itu saya yakin itu Tuhan nggak ngomong sama dia loh. Banyak salahnya kok. Tuhan berkata kepada saya berbahasa roh akan meningkatkan imunitas. Itu yang banyak berbahasa roh itu malah mati duluan loh. Karena dia menantang. Tuhan bilangnya lain, tapi dia nantang. Dia nantang Tuhan. Oh enggak, Tuhan berkata kita harus lawan dengan bahasa roh. Wah, sandalawa, serabalaborabora, mati dulu dia. Nggak ada ayatnya bahasa roh itu meningkatkan imunitas tubuh. Tidak ada ya. Nggak ada. Anda dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata apa? Firman Tuhan berkata, balik lagi, Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Pemerintah-pemerintah ada ditetapkan oleh Allah, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Makanya mati. Bukannya hamba Tuhan itu jahat, bukan. Dia berusaha, pemerintah sudah ngatur, jangan kumpul-kumpul. Malah kumpul 2.000 orang, ya matilah. Udah gitu banyak yang kena COVID, kan akhirnya jemaatnya 500 orang atau berapa orang itu. Pendeta yang di Bandung itu loh. Udah dibilang jangan kumpul-kumpul, enggak, kita lawan di dalam kuasa Allah, kita tengking. Enggak ada, Tuhan suruh bilang pemerintah itu sudah capek-capek mikir. Disuruh diatur caranya begini nih. Anda bilang, oh enggak, kita lebih takut kepada terus itu tadi di Facebook saya, harusnya kamu tuh lebih takut kepada Tuhan daripada kepada pemerintah. Oh salah. Kamu lihat, takut kepada waktu Yohanes itu, ya di dalam Kisah Rasul 4, kita harus lebih takut kepada Tuhan. Kenapa? Karena waktu itu para imam itu nyuruh mereka jangan memberitakan Yesus. Beda, kecuali pemerintah Anda melarang Anda untuk memberitakan Yesus. Nah, ini nggak usah dipatuhi. Tetapi pemerintah kan tidak melarang Anda untuk memberitakan Yesus. Apakah Jokowi melarang Anda memberitakan Yesus? Kalau Jokowi melarang Anda memberitakan Yesus, perintah itu yang jangan ditaati. Yang lainnya, sisanya itu harus taati. Konteksnya Anda harus ngerti tadi. Apakah Jokowi menyuruh Anda untuk jadi Islam? Enggak kan? Kalau Jokowi menyuruh Anda jadi Islam, itu harus kita jangan turutin. Itu pun kita nggak boleh memberontak untuk angkat pedang, nggak boleh. Tapi kita nggak usah turutin. Kalau Jokowi melarang Anda memberitakan Injil, ya, Anda nggak usah turutin. Malah pendeta-pendeta yang melarang saya memberitakan Injil loh. Dulu loh. Ayo loh. Malah pendetanya kenapa ketakutan? Ketika saya memberitakan Injil di jalan-jalan itu pendeta-pendeta ketakutan. Takut gereja dibakar. Malah dia jangan diturutin. Itu yang Anda harus paham. Membaca firman Tuhan itu dengan benar. Coba kita lihat ya konteksnya tadi ya. Ayatnya itu supaya Anda ngerti nih. Ada orang Rasul 4. Nih, Petrus dan Yohanes depan mahkamah agama. Ya.
Saya tunjukkan jawabannya Petrus. Ini ya. Nih, orang-orang bilang nih, untuk menjawab Roma 13 ayat 1. Karena itu tadi, dia cerdik seperti ular, tapi nggak tulus seperti merpati. Ya, orang-orang yang bilang menjawab ini, pakainya Kisah Rasul 4 ini ya, ayat 19. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah, tuh kan? Kita nggak usah taat kepada pemerintah, kita taatnya kepada Alkitab. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar. Coba lihat, ini jawab apa? Dia lagi cerita apa coba? Makanya harus cerdik seperti ular. Dia kurang cerdik, saya jelas lebih cerdik. Nah, gini. Inilah yang dilarang. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu, maksud nama Yesus tadi itu ya. Ini konteksnya lagi cerita penginjilan. Nah ini nggak usah diturutin, udah jelas. Tetapi kalau pemerintah suruh ngatur, sementara jangan kumpul-kumpul di gedung gereja, nggak usah Natalan. Nanti ini lagi COVID. Loh, kamu nih, saya ini Natalan perintah Tuhan Yesus. Saya lebih tahu sama Tuhan Yesus daripada sama kamu. Sekarang saya mau tanya kepada Anda. Apakah Tuhan Yesus nyuruh Anda merayakan Natal? Tanggal 25 Desember. Merayakannya dengan kumpul-kumpul begitu. Enggak kan? Apa sih ibadah itu? Kumpul-kumpul itu? Bukan. Nah, apakah ibadah itu kumpul-kumpul? Bukan, itu perhimpunan. Perhimpunan bisa dengan som. Perhimpunan itu tidak harus ada kumpul di gedung gereja. Nah, inilah suara Tuhan Yesus kepada Nabi ke-26. Anda tahu kenapa COVID itu datang? Kenapa Tuhan izinkan COVID itu datang ke seluruh dunia? Seluruh dunia loh. Seluruh dunia. Oh, itu konspirasi dari iblis. Oh, salah. Nggak bisa. Kalau nggak izin Tuhan, nggak bisa aja pokoknya. Kalau Anda kan percaya Tuhan Maha Kuasa, jangan bilang bahwa Freemason lebih berkuasa dari Tuhan loh. Wah, berarti Anda sesat kalau Anda berkata Freemason bisa nyeting ini semua. Kalau bukan izin Tuhan, nggak bisa pokoknya. Kenapa Tuhan izinkan? Anda tanya, mengapa Tuhan? Dan saya tanya, mengapa Tuhan? Dan Tuhan bersabda kepada Nabi ke-26. Saya izinkan COVID. Aku mengizinkan COVID ini terjadi. Satu, buat gereja. Supaya gereja jangan kumpul-kumpul. Supaya jemaat Tuhan jangan kumpul-kumpul terus di gedung gereja. Sementara tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Loh, gara-gara COVID ini banyak orang lapar. Gereja itu bukan kumpul-kumpul. Gereja itu ngasih makan mereka. Tapi gereja sudah dikasih COVID masih nggak sadar. Masih nantang. Sudah dikasih ayatnya Roma 13 ayat 1, jawabnya pakai Kisah Para Rasul 4 ayat 19. Padahal ayat 19 itu ada ayat sebelumnya. Makanya akhirnya pendetanya mati. Nah, begitu Tuhan ngomong sama saya. Itu pendetanya dosa Tuhan. Kenapa bisa mati kena COVID? Karena dia melanggar Roma 13 ayat 1. Dia pakai alasannya Kisah Rasul 4 ayat 19. Padahal Kisah Rasul 4 ayat 19 ada ayat sebelumnya. Tapi dia tutup mata. Kenapa? Gelap mata. Karena kalau sampai gerejanya, sampai nggak ada yang pergi ke gereja, kan kolektor sama perpuluhannya berkurang. Kalau pendeta GKI mah tenang-tenang saja karena gajian. Coba mana ada pendeta GKI nantang-nantang. Tenang-tenang saja karena gajian. Kalau pendeta-pendeta Pentakosta karismatik kan nggak gajian, pusing mereka. Kalau perpuluhannya, kolektornya berkurang. Nah itu. Karena hatimu ada pada perpuluhan dan kolektor. Nah di kesempatan ini aku izinkan melanda gereja COVID ini. Supaya aku memberi kesempatan kamu, hai gereja, hai hamba-hamba Tuhan, supaya kamu jangan aku usir dari kerajaan sorga. Aku memberi kesempatan ke kamu untuk berdiakonia. Ini mumpung ada kesempatan untuk berdiakonia. Kamu dikasih kesempatan, harusnya kan kamu senang. Tapi kamu malah
minta Tuhan untuk bikin mujizat, wah, tengking-tengking. Nggak bisa. Lawang aku yang izinkan terjadi, kok kamu malah tengking-tengking. Ini terjadi buat kebaikanmu sendiri, supaya kamu punya kesempatan untuk berdiakonia. Tapi kan kamu malah sibuk bikin seminar. Nah, bikin seminar apa? Seminar konspirasi. Oh, ini konspirasi iblis. Bukan, ini Tuhan izinkan. Supaya gereja berdiakonia nolong jemaatnya yang nggak bisa makan, yang nggak bisa bayar sekolah, yang di PHK. Saling bahu-membahu. Oh, pendetanya juga lapar, makanya saling bahu-membahu, koordinasi via Zoom, via WhatsApp. Itu yang sekolah di rumah. Jangan sampai nyolong handphone. Orang tuanya dikasih handphone, gereja carikan handphone bekas. Anda yang punya handphone bekas. Tetapi gereja tidak mau dengar suara Tuhan, maunya dengar suara konspirasi. Maunya dengar suara dari WhatsApp yang antara terjemahan sama bahasanya saja meleset. Itulah yang terjadi bagi gereja Tuhan sekarang ini. Makanya Tuhan izinkan COVID ini masih terus, sampai gereja sadar untuk berdiakonia. Nanti COVID itu berhenti sendiri. Begitu sabda Tuhan kepada Nabi ke-26. Kalau ada seorang perempuan bisa ngaku-ngaku dengar suara Tuhan, apalagi saya, boleh toh. Boleh-boleh saja, tinggal Anda uji saja. Nubuatannya Nabi ke-26, apa nubuatannya Pak Niko dan Gilbert yang benar. Ya kan? Nah, kan tinggal diuji, saling menguji. Bukan menantang, bukan. Nggak boleh kita nantang-nantang sombong. Semua nubuatan itu harus diuji. Anda tinggal mau ngusir COVID dengan bahasa roh, atau Anda mau ngusir COVID dengan diakonia. COVID itu akan berhenti sendiri kalau diakonia Anda. Haleluya. Ayo. Pendeta Insinyur Niko berkata, ya pendeta Dr. Niko berkata bahwa COVID akan hilang dengan bahasa roh, tengking dengan bahasa roh. Pendeta Dr. Joseph Paulus sang Nabi ke-26 bersabda, COVID akan hilang kalau Anda berdiakonia dengan rajin. Ayo loh, marturia dan diakonia, maka COVID itu akan hilang sendiri. Ya. Mumet dah lo, umat lo mau tinggal Pak Dokter Niko. Masalahnya adalah banyak orang lebih senang dengan yang mistis-mistis daripada dengan yang realistis. Mengapa? Karena adrenalin Anda kan mengalir ketika dengar yang mistis-mistis itu. Ya kan, deg-degan, wah mistis, konspirasi. Kalau dengar begitu kasih kenyataannya ini loh, faktanya fakta Hollywood, Anda kan nggak percaya, kecewa. Karena Anda tadinya sudah dumeh, tiba-tiba dumeh itu kan meletup-letup itu kan. Nah, itu hikmat yang membangkit-bangkit itu loh yang Yakobus bilang. Kalau Anda kekurangan hikmat, berdoa minta hikmat karena Ia akan memberikan Anda hikmat yang tidak membangkit-bangkit. Wah, meletup-letup gitu kan. Begitu ketemu Joseph Paulus yang Coca-Colanya dikasih susu. Letupannya hilang semua. Anda kecewa, sedih lagi meletup-letup. Iya, karena Anda letupannya nggak sehat. Letupan Anda itu harusnya letupan untuk marturia dan diakonia, bukan letupan untuk konspirasi. Bahkan ketika Anda membaca Wahyu, lihat kita disuruh berhikmat membaca angkanya 666. Siapa bilang Anda baca ayatnya saja salah kok? Yang tertulis saja sudah salah Anda bacanya. Anda mau bilang dari Tuhan. Bullshit, bohong, itu nabi palsu yang bilang begitu. 666 itu adalah sebuah jumlah dari bilangan nama. Bukan dari kotak-katik hitung-hitungan togel. Itu namanya dijumlah nanti 666, bukan 666, tapi dijumlah bilangan namanya. Kalau ada nama, ada bilangan, artinya dia adalah sebuah nama dari pakai bahasa Yunani atau pakai bahasa Ibrani. Karena nama yang punya bilangan itu cuma bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Letter yang juga adalah numerik itu hanya bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Jadi dia akan pakai bahasa Ibrani atau pakai bahasa Yunani. Jumlah bilangan namanya adalah 666. Bukan pakai bahasa Inggris, bukan pakai huruf Latin ABCD, bukan. Karena huruf ABCD itu numeriknya nggak lengkap. Ya kan? Nah, jadi kita harus pakai numeriknya Yunani atau numeriknya bahasa Ibrani. Dan perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani.
Jadi Anda harus hati-hati, harus detail. Dan itu akan ditulis di tangan kanan. Tangan, bukan lengan. Juga bukan di kiri, kanan. Juga di dahi. Itu aja yang sudah tertulis saja, Anda masih meleset. Oh, itu kan cara iblis memang begitu, di kiri. Nggak ada tulisan begitu. Nggak ada. Iblis itu akan bawa firman Tuhan, dipelintir-pelintir sama dia, persis kayak kalian tuh, teori konspirasi. Nah, kita yang punya firman Tuhan, letter luck, tek, menjawab firman dengan firman, tapi letter luck. Iblis memelintir-melintir kita, langsung straight. Itu namanya kamu itu naif. Oh, bukan. Itu namanya cerdik seperti ular. Mau pelintir-pelintir kayak apa? Kita punya tali sifat namanya, tali tegak lurus. Sebagai apa? Parameternya, tongkat pengukur kebenaran firman Tuhannya. Sehingga nggak bisa dipelintir-pelintir. Kayak kemarin Ustadz Masihud datang sama saya, firman bersama-sama dengan Tuhan, dan Tuhan adalah firman. Mana ada di situ? Ayatnya bunyi begitu. Saya luruskan dulu. Ini ayat yang bunyinya begini. Ah, begitu ya. Itu namanya cerdik seperti ular. Tapi saya tulis seperti Ustadz Masihud, licik. Dia berusaha pelintar-pelintir. Kalau saya tulus, ini firman Tuhan bilang begini. Sudah jelas. Yang Ustadz Masihud dipelintir-pelintir, saya ngomong jelas. Itulah bedanya tulus seperti merpati dengan cuman cerdik saja seperti ular. Mau kau Ginta, Irena Handono itu cerdik seperti ular. Iblis datang, apalagi Sapa Masihud. Ayo minum racun. Yesus bilang apa? Jangan cobai Tuhan Allahmu. Ya kan? Itu Anda harus mengerti hal-hal seperti itu. Nah, kemudian Tuhan berkata lagi, bagaimana untuk dunia ini? Kan gak cuma orang Kristen. Iya, COVID ini terjadi karena ketamakan umat manusia. Karena manusia harusnya makan dengan cukup hari itu. Tetapi manusia ingin lebih. Sehingga manusia membuat teknologi-teknologi yang baru, rekayasa yang baru. COVID adalah hasil sampingan. Bukan dibuat oleh manusia, bukan. Nggak ada orang sengaja mau bikin COVID. Oh, itu senjata biologis. Ya, nyatanya korbannya mereka sendiri yang Anda tuduh mau bikin senjata biologis itu. China dan Amerika. Korbannya mereka sendiri. Oh, sekarang COVID itu buatan Israel. Israel bodoh sekali. Nyatanya di Israel juga banyak korbannya kok. Penduduk dia cuma 10 juta. Jumlah orang Yahudi di seluruh dunia, totalnya cuma 14 juta. Terus dia bikin COVID, sementara dia sendiri kena korban juga. Itu bodoh namanya. COVID itu adalah sebuah hasil samping dari ketamakan umat manusia. Karena dunia ini punya homeostatis, batas untuk menyelaraskan dirinya, untuk meremajakan dirinya. Begitu itu dilanggar sama manusia, itu akan meledak. Jadi apakah Tuhan yang bikin? Bukan. Apakah manusia? Bukan. Tapi efek samping dari ketamakan manusia. Dan Tuhan ajari. Lalu bagaimana COVID ini berdampak bagi manusia? Harusnya ketika pemerintah diberi hikmat oleh Tuhan. Apa hikmat dari pemerintah? Diam di rumah. Maka saatnya engkau, hai para orang tua, untuk diam di rumah. Selama ini kau kerja 16-20 jam per hari. Anak-anak Anda hanya terima capeknya Anda, keselnya Anda. Hari ini Anda di rumah, kerja dari rumah. Anda bisa lihat anak Anda bertumbuh, bayi Anda bertumbuh. Anda bisa melihat istri Anda, wah ternyata bau bawang istriku ya. Ayo kita beli online, beli make up. Ayo berhias. Anda bosan ngeliat, kenapa Anda tidak mau di rumah? Harusnya Anda senang di rumah Anda melihat anak Anda tumbuh dan lihat istri Anda yang cantik. Karena istri Anda udah jelek sekarang. Kenapa jelek? Karena bau bawang, bau terasi, bau ikan asin. Anda baru nyadar kalau istri Anda itu bau ikan asin dan sekretaris Anda itu baunya bau Louis Vuitton. Sekarang Tuhan izinkan Anda di rumah supaya Anda lihat istri Anda bau terasi. Jadi harusnya bagaimana? Ayo, izinkan istrimu untuk bersolek. Anda sekarang lihat anak-anak Anda cerumut semua, umbelen semua, ingusnya meler semua, infeksi nggak sembuh-sembuh, Anda nggak tahu, nggak sadar.
Ibu-ibu yang biasa gelang-gelangan kemana-mana, shopping sana, shopping sini. Lihat anak Anda itu nakalnya luar biasa karena kurang perhatian. Ternyata dikasih obat paracetamol terus sama pembantu Anda. Sekarang Anda semua di rumah, kesempatan. COVID ini adalah sarana dari Tuhan supaya keluarga-keluarga itu bersatu kembali. Tapi kalian nggak mau diajarin. Gimana caranya supaya keluarga-keluarga mau bersatu coba kalau nggak melalui COVID ini? Tidak pernah ada cara yang lain, makanya Tuhan izinkan, bukan Tuhan yang sebabkan. Kalian sendiri yang menyebabkannya. Tetapi Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu, Roma 8 ayat 28, untuk mendatangkan kebaikan bagi kalian yang mengasihi Dia. Bagi kalian yang tidak mengasihi Dia, COVID ini bencana. Tapi bagi Anda yang mengasihi Tuhan Yesus, COVID ini adalah berkat. Contohnya saya, berkat COVID ini saya jadi tenar di YouTube. Kalau nggak ada COVID, orang nggak nonton YouTube. Haleluya. Berkat COVID ini, saya bisa kumpul. Kalau enggak, saya Jerman Belanda terus, PP. Berkat COVID ini, sekarang saya di Belanda terus kumpul sama anak istri saya. Itu harga mahal, karena selama di Indonesia, saya 20 hari di pesawat, 10 hari di rumah. Sekarang saya di Eropa, saya tiap hari kumpul sama anak saya, terutama di masa COVID ini. Saya bisa melihat anak gadis saya tumbuh, makin cantik. Saya bisa melihat anak bujang saya tumbuh, makin ganteng. Saya ngelihat dia mulai genit-genit, mulai naksir-naksir perempuan, cewek-cewek Belanda, noni-noni Belanda. Saya senang, saya tersenyum-senyum sendiri. Bukankah itu kebahagiaan? Nah, apakah Anda menyadarinya? Bahwa itu adalah harta yang istimewa, bahwa itu adalah perkara yang mahal. Mengapa Anda tidak menyadari itu, bahwa itu Tuhan bikin semua itu, supaya Anda merasakan kehadiran Tuhan bersama dengan keluarga. Bukankah saatnya COVID ini, saatnya Anda bersekutu berdoa bersama dengan keluarga? Malah Anda pusat jelang-jelangan pergi kemana-mana. Kita tidak mau diatur oleh pemerintah yang melawan kehendak Tuhan. Kita mau ibadah di gereja sama-sama. Maka Anda adalah hamba-hambaku yang bodoh, kata Tuhan begitu. Ya, luar biasa firman Tuhan ini. Wah, sabda Tuhan melalui Nabi ke-20 ini tajam, mengena, keras, pedes. Pokoknya nyabok kayak sendal nabok pokoknya. Dari mana taunya, Pak? Ini dari firman Tuhan yang mengatakan demikian. Yang tertulis pun demikian mengatakan. Semua konspirasi itu salah, nggak ada. Anda bukan disuruh fokus ke konspirasi. Anda disuruh bilang, yang penting di sini ialah iman kepada Tuhan Yesus dan menuruti perintah-perintahnya. Coba kita buka ayatnya ya. Haleluya. Anda seringkali ngarang-ngarang sendiri. Oh, fokusnya konspirasi. Tuhan nggak suruh Anda fokus konspirasi. Tuhan suruh, yang penting di sini adalah supaya tahu angkanya itu adalah jumlah dari bilangan namanya. Ya, supaya kita buka dulu ayatnya. Kita buka materi yang kemarin. Ini firman Tuhan ini. Ini kan sekarang, tadi firman Tuhannya. Ini sekarang saya bagaimana ngetesnya kalau itu firman Tuhan apa bukan. Itu kan. Saya bukakan ini. Oke. Mana tadi? Oh, tuh. COVID, vaksin dan antikritus. Nah, ini ya. Sebentar. Vaksin dan antikristus. Ya. Coba kita lihat. Saya share screen nanti ya. Ayatnya sudah saya. Anda lihat di layar Anda. Ya, bagaimana kita ngujinya. Coba. Bla 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 bla. Ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Coba, ada kata yang penting. Kalau yang penting berarti yang penting ya. Kalau yang penting itu artinya yang penting. Yang lain itu berarti tidak sepenting ini. Itu. Jadi semua cerita itu yang penting adalah hikmat. Apa hikmat apa? Bijaksana, hikmat dan bijaksana menghitung bilangan, menghitung ya, disuruh menghitung bilangan binatang itu, karena bilang itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Suruh dihitung artinya ada proses penghitungan dan bilangnya 666 sebuah jumlah, bukan angka 666, tapi sebuah jumlah. Benar seperti itu dulu. Ya, sebuah jumlah.
Kalian harus ngerti. Ya. Bilangan namanya ya. Jadi namanya itu kalau dijumlah 666. Itu sebuah nama. Berarti itu ada nama itu kan terdiri dari letter kan? Dari jumlah nama itu, dari huruf-huruf itu jumlah. Yang mengenal huruf dan numerik itu jadi satu, cuman Ibrani dan Yunani. Inggris pun enggak, bahasa Inggris pun enggak, apalagi angka ABCD, enggak ada, ya. Nah, kemudian apa yang penting lainnya? Coba kita lihat. Ada dua hal yang penting. Lihat ini. Yang penting di sini ialah ketekunan orang kudus. Anda tekun enggak? Enggak. Anda enggak tekun. Anda enggak fokus kok, malah ngitung-ngitung konspirasi kok. Anda enggak tekun untuk marturia. Anda tidak tekun untuk bersaksi. Nyatanya Anda sekarang hilang fokus, tidak mau bersaksi lagi, Anda malah hitung konspirasi. Anda nggak tekun untuk melakukan diakonia. Perintahnya kan cuma diakonia dan marturia. Kalau Anda tidak diakonia, tidak marturia, Matius 7 ayat 23, enyahlah. Karena Anda tidak melakukan kehendak. Apa itu? Telematopater, kehendak. Sama dengan Yohanes 6 ayat 40. Apakah kehendak Bapak? Supaya semua orang mengenal Yesus. Memberitakan Injil, marturia. Terus, enyahlah yang kedua apa? Kalau kamu tidak memberi makan, saudara orang yang paling hina ini, makan, minum, pakaian, tumpangan, sakit, nggak ditengok. Nah, ini sabda Tuhan. Ya. Marturia, diakonia, enyahlah kamu. Kamu nggak fokus. Nggak ada ketekunan orang-orang kudus, kamu nggak tekun lagi. Padahal yang penting ialah kamu tekun melakukan marturia dan diakonia, bukan ngitung konspirasi. Yang penting di sini ialah ketekunan dan menuruti perintah Allah. Apakah perintah Allah? Kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu. Kamu malah sibuk ngitung perpuluhan omsetnya. Harusnya zamannya COVID ini, kamu bukan ngitung konspirasi dan maki-maki saya suruh masuk neraka. Tapi di dalam COVID ini, kamu menuruti perintah Allah untuk mengasihi sesama. Banyak orang yang nganggur gara-gara COVID. Banyak orang-orang yang anaknya nggak bisa sekolah karena nggak punya handphone buat online. Dan iman kepada Yesus. Yang penting lu ya. Coba, nyatanya kan kamu enggak kan? Malah gelayar-gelayar kemana-mana otaknya. Konspirasi kemana-mana. Udah gitu, salah lagi nerjemahin bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya. Padahal itu doktor-doktor teologi loh. Padahal itu semua ahli-ahli sains semua loh. Yang tiap hari bacanya bahasa Inggris. Tetapi Anda nggak sadar kalau tuh teksnya bahasa Indonesia sama bahasa Inggris yang diomongkannya bisa beda. Ngapa? Karena kepala Anda sudah sibuk. Diamlah, tenanglah supaya kamu bisa berdoa. Nyatanya kamu nggak diam, kamu nggak tenang, kamu sibuk berkonspirasi. Iya saya diam Pak, saya tenang. Iya tapi kepalamu sibuk. Badanmu tenang, kelihatannya diam karena kamu speechless, nggak bisa jawab saya. Tapi kepalamu sibuk berkonspirasi, bukannya fokus kepada ketekunan untuk diakonia marturia, menuruti perintah Allah, diakonia marturia lagi, kasihlah sesamamu, dan iman kepada Yesus. Memang itulah Kristen. Kristen adalah iman kepada Yesus, serta melakukan perintahnya, apa? Diakonia dan marturia. Simpel kan? Nah, itulah cara mengujinya. Nah, Tuhan berbicara melalui tanda-tanda alam. Ya, seperti apa? Seperti Daud. Ya, melalui pohon-pohon yang bergerak. Seperti Elia tadi ya, angin badai. Wah, nggak ada. Ternyata Tuhan bergerak, bicara dalam angin sepoi-sepoi. Tuhan bicara dalam tanda-tanda tenang. Diam, tenang. Terus baca firman Tuhan yang benar. Jangan dipengaruhi COVID tadi. Perspektif firman yang Tuhan yang benar adalah ketika Anda, perspektif selalu ini dalam rangka untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Bagaimana mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Ada di Matius 25. Yaitu dengan memberi makan orang yang tidak layak. Dikasih makan orang yang hina, musuh-musuhmu. Itulah mengasihi musuhmu, itulah mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Nah, kemudian Tuhan juga berbicara dalam mimpi-mimpi dan penglihatan. Nah, itu Anda harus hati-hati yang mimpi dalam penglihatan itu. Karena apa? Anda harus lihat polanya. Jangan terburu-buru. Anda harus tahu polanya. Tuhan bicara pada Anda kayak saya melalui mimpi dan penglihatan. Saya tahu polanya. Sehingga saya kalau dapat mimpi penglihatan, saya hati-hati.
Saya ngimpi jadi penasihatnya Jokowi 3 kali loh ya. Saya ngimpi jadi penasihatnya Prabowo, penasihatnya SBY. Jadi saya pernah ngimpi SBY datang sama Ibu Ani ke saya gitu kan. Ini gimana nih? Aduh, Pastor Paul, ini orang-orangku banyak di penjara semua. Saya ketakutan waktu itu SBY masih berkuasa. Saya ngimpi itu ya. 2 kali itu saya ngimpi itu. SBY datang, terus Bu Ani waktu itu masih hidup ya, almarhumah itu masih hidup. Terus saya ngimpi, saya akan menjadi, jangan. Anda harus tahu mana yang bunga tidur, mana yang dari Tuhan. Dan Anda harus tahu bagaimana menafsirkan mimpi itu yang selalu ada polanya juga. Ya, saya mimpi jadi penasihat Jokowi juga loh. Saya naik Innovanya Jokowi kan kemana-mana Innova tuh. Saya naik Innovanya Jokowi itu. Terus Pak Paul, supaya kita ngobrol-ngobrol tentang kondisi politik saat ini. Terus saya ngobrol-ngobrol sama Pak Jokowi. Ngobrol-ngobrol asik sekali. Lalu menurut Mas Paul bagaimana? Ya begini saja Pak. Waktu saya bangun, saya geli sendiri nggak mau. Ini Jokowi ini mana minta tolong sama saya, tapi ngimpi, cuma mimpi. Orang mimpi kan boleh-boleh saja, tapi jangan semua diklaim dari Tuhan. Tapi nyatanya hari ini setiap kali kita ngomong, besok kelakon. Haleluya. Nah, itu nggak tahu. Nyatanya jendela-jendela masuk ke ruangannya kita juga. Apakah itu, nah, kita nggak ngerti. Nah, apapun yang terjadi, kita harus hati-hati menguji semua mimpi dan penglihatan itu. Nah, bagaimana mengujinya? Selalu dari firman Tuhan. Ya, saya mimpi ketemu Lucifer, saya mimpi ketemu masuk neraka, pergi ke neraka ngelihat ada orang onani disembelih dipotong-potong titiknya. Siapa itu pendeta Philip Mantova itu siapa itu ya? Nah, Anda jangan percaya, nerakanya masih kosong sekarang. Kalau dia bilang mimpi dia dibawa ke neraka, jangan-jangan dia bermimpi. Kalau bermimpi masa sah saja. Tapi kalau dia dibawa begitu, hati-hati Anda. Nah, apalagi dia bilang, pintu kasih karunia akan ditutup 10 menit lagi. Itu bohong. Pintu kasih karunia dibuka selama ada nafas di dalam badanmu dan selama Yesus belum datang lagi. Bukan 10 menit lagi. Ya. Tapi sekaranglah pintu kasih karunia itu. Jadi cuma 10 menit lagi ditutup. Emang dia siapa? Rubah-rubah Alkitab. Nah, hati-hati Anda. Jangan sampai nanti Anda terbuai dengan itu. Ilusi agama, sehingga Anda nanti setelah ujung-ujungnya nanti kecewa. Banyak orang akhirnya kecewa kepada Kristen, bukan karena Alkitabnya salah, karena pendetanya ngajarin salah. Alkitab tidak mungkin salah. Pendetamu yang ngajarin salah. Karena pendetamu gotak-atik gatuk. Hati-hati ya. Itu semua pendeta. Nabi ke-26 juga gotak-atik. Enggak, lihat. Saya tadi polos-polos saja. Dulu saya suka gotak-atik gatuk sebelum saya ketemu Tuhan Yesus. Setelah saya ketemu Tuhan Yesus, saya bertobat dari gotak-atik gatuk. Gitu ya. Semoga Tuhan Yesus memberikan rema buat Anda semuanya. Haleluya. Oke, Tuhan Yesus kiranya memberkati semua firman yang ditabur dan semua firman yang ditabur tidak akan kembali. Haleluya. Puji Tuhan. Dan satu rema dari Tuhan akan mengubah hidupmu, mengubah seluruh perekonomianmu, memulihkan pernikahanmu, menyembuhkan sakitmu. Teman-teman boleh yang mau doa, minta doa, tulis di chat YouTube, saya akan coba kejar ya. Yang yang Anda minta didoakan, juga teman-teman yang mau kesaksian masih boleh, saya kasih waktu setengah jam lagi, silakan. Haleluya, YYGM, silakan YYGM.